Jangan kirim bacaan Al-Fatihah, bid'ah. Jangan selamatan kematian, ini bid'ah munkar yang tersebar. Dan ini ijma sahabat. Selamatan kematian atau yang kita kenal di negeri kita ini dengan nama tahlilan. Kumpul-kumpul di tempat ahli mayit, hanya kumpul-kumpul saja. Tidak upacara tahlilan, tidak upacara makan-makan, tapi hanya kumpul-kumpul. Beliau telah mengharamkannya. Gak ada larangan makan di rumah duka, itu gak ada. Boleh. Siapa bilang gak boleh? Mufti Wahabi Syekh Abdul Aziz bin Bas, saya punya fatwanya, tebalnya 30 jilid. Syekh bin Bas ditanya, Syekh, kalau kita ada keluarga meninggal, lalu ada tamu, boleh nggak kasih makan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, kasih makan aja. Ini fatwanya Mufti Wahabi loh, bukan mufti kita, apalagi mufti kita. Gak ada larangan makan di rumah duka, itu gak ada. Boleh. Siapa bilang gak boleh? Mufti Wahabi Syekh Abdul Aziz bin Bas, saya punya fatwanya, tebalnya 30 jilid. Syekh bin Bas ditanya, Syekh, kalau kita ada keluarga meninggal, lalu ada tamu, boleh nggak kasih makan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, kasih makan aja. Ini fatwanya Mufti Wahabi loh, bukan mufti kita, apalagi mufti kita. Itu Wahabi yang bilang nggak boleh, dia belum paham ajaran gurunya itu. Dia Wahabinya abal-abal. Cuma dia apa saja yang berbeda dengan dia salahkan. Mungkin Wahabi produk Amerika itu. Karena yang Saudi aja membolehkan. Bahkan Syekh bin Bas ini Mufti Wahabi ditanya, di Arab Saudi itu ada tradisi namanya Asyaul Walidain, hidangan makanan malam untuk orang tua. Kalau orang tuanya meninggal, dapat sebulan atau 2 bulan, anaknya bikin hidangan, lalu tetangga-tetangganya handai taulan diundang semua makan itu. Syekh bin Bas ditanya, gimana Syekh? Itu bagus itu, bagus malah. Kita adakan acara 40 hari, acara 100 hari, kata Syekh bin Bas gak apa-apa. Karenanya kita ada sedekah. Sedekah untuk orang mati itu sampai memang. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab as-shadaqah anil mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi. Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tak sempat berwasiat. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira seandainya ibuku sempat berbicara, pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuknya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibumu. Artinya apa? Sedekah untuk orang tua itu dan kita ini saudara, kalau bersedekah dianjurkan niatnya untuk orang tua. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha an abawaihi. Apabila salah seorang kamu bersedekah sunnah, maka niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kamu. Ada fakir miskin, kasih sedekah dalam hati untuk almarhum almarhumah orang tua. Ada yatim piatu, kasih sedekah dalam hati untuk almarhum almarhumah orang tua. Ada bangun masjid, kasih sedekah. Terus begitu. Mengapa untuk orang tua? Fayakuna lahuma ajruha. Pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang tua. Kalau pahala itu mengalir pada kedua orang tua, kita dapat apa? Jangan khawatir, wala yanqusuhu min ajriha syai'. Kamu yang bersedekah tak akan kurang sedikit pun dari pahala sedekah kamu. Itu kalau niatnya untuk orang tua.
Orang Wahabi bakhil-bakhil, gak mau sedekah untuk orang tuanya. Dan orang Wahabi itu saudara bakhil banget. Apa bakhil itu? Pelit. Apa kata orang sini pelit itu? Botu. Hah? Saudara yang berbahagia, kalau kita menggali dalil tentang sampainya pahala sedekah untuk almarhum dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah jelas, saya kira. Sudah tidak perlu dikomentari lagi. Ini ada menarik, saudara. Bersedekah kepada ahli kubur menurut pandangan ulama Wahabi yang kita tahu bersama, teman-teman ustadz-ustadz Wahabi, Salafi itu banyak mengkontrol terhadap pahaman-pahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang berupa sedekah pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Ini mendapat pertentangan yang luar biasa. Di sini kami tidak mengajak antum debat, tidak mengajak antum gimana. Cuman kami hanya ingin memberikan suatu kutipan pandangan dari ulama antum, dari ulama Wahabi, yaitu Syekh Fauzan di dalam kitab Fatawa Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah. Bagaimana pandangan Syekh Fauzan dalam kitab itu? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu min dhabhi ad-dhabiha wa at-tasadduq biha an Khadijah radhiyallahu anha ba'da wafatiha. Ternyata beliau menjelaskan dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih hewan dan menyedekahkan hewan sembelihan itu untuk siapa? Untuk Khadijah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau itu wafat. Jadi beliau mengutip demikian, saudara. Taban hadza min as-sadaqah, na'am yu'khadhu minhu annahu yatasaddaqu 'anil mayyit imma bilahmin wa imma bit'amin wa imma binuqutin aw bimalabisin yatasaddaqu 'anil mayyit, hadza min as-sadaqah anhu. Jadi sudah jelas sedekah dengan daging, dengan makanan, dengan pakaian untuk mayit, hadza min as-sadaqah anhu. Au bi udhiyatin anhu, atau misalnya menyembelih hewan kurban untuk almarhum yang sudah meninggal. Hadza kulluhu min as-sadaqah 'anil mayyit yadkhulu fihi. Yang demikian itu sedekah atas nama si mayit atau pahalanya dipersembahkan kepada si mayit, semua itu adalah boleh. Jadi jelas, saudara, bagaimana pandangan Syekh Fauzan, ulama Wahabi loh, mengatakan bahwa bersedekah untuk orang yang sudah meninggal bukan diberikan kepada orang yang sudah meninggal, atas nama orang yang sudah meninggal, pahalanya diberikan kepada orang yang sudah meninggal, hukumnya adalah boleh. Bahkan menurut beliau itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, menyembelih hewan disedekahkan atas nama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Maka ketika warga Ahlus Sunnah wal Jamaah bersedekah untuk mayit, bersedekah untuk orang-orang yang sudah meninggal, almarhum dan lain sebagainya, mengundang tetangga kanan kiri, ada yang mengatakan itu bid'ah. Pertama, itu sudah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Fauzan, ulama Wahabi. Dan yang paling penting, menyalahi apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan kami yang bilang, tetapi Syekh Fauzan. Nah, barangkali antum sejauh ini masih nyalahkan ini itu, mau nggak baca? Barangkali belum clear. Saudara, inilah saya kira penting, karena manusia itu butuh asupan pahala ketika berada di alam kubur. Kasihanlah
Orang menunggu pahala di alam kubur, kita ngalang-ngalangin, tidak boleh bersedekah untuk ahli kubur. Berarti kita dosa. Dosanya apa? Dosanya menghalang-halangin orang untuk bersedekah, pahalanya diberikan kepada ahli kubur. Oleh karenanya sudahlah. Misalnya tidak sepaham ya sudahlah, tidak masalah. Jangan halang-halangi orang, jangan ya provokasi. Ya silakan, mari. Orang diberi pilihan, tetapi yang jelas menurut pandangan ilmiah, ya, ada dalilnya, ada dasar hukumnya. Insya Allah sampai. Kita mengatakan sampai itu sesuai dalil, bukan tanpa dalil. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan dalam kitab Fatwa Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah.